Saya sebagai mantan hakim dan saya memutus banyak perkara yang berat di bidang pidana dan militer. Saya memegang 2 kamar. Yang pertama, hakim itu harus mereka keadilan. Itu yang pertama. Jadi mahkota hakim itu keadilan. Persis, tapi ketika pertimbangan hakim seperti ini, inikah mahkota hakim saat ini? Ya, itu tadi dihentikan oleh seorang presiden yang punya hak untuk itu. Artinya kita harus menunggu kebaikan. Kalau tidak bisa mempunyai prerogatif terhadap perkara yang akan menggoncangkan negeri, akan membuat dampak yang luas yang nanti menjadi satu kekhawatiran, instabilitas timbul. Tidakkah ini instabilitas ditimbulkan karena aparat penegak hukum dan peradilan yang memberikan pertimbangan serta vonis yang sangat dianggap tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan? Kalau begitu kita tidak usah punya pengadilan. Ya kalau itu dikatakan seperti itu. Jadi pengadilan itu wajib ada, suka tidak suka oleh pihak-pihak yang diadili. Pertama, semua diatur dengan baik. Kalau dianggap tidak adil, ada jenjangnya, negara menyiapkan itu. Kemudian kalau tadi khusus untuk perkara ini akan dipersoalkan 3 hakim. Saya sepakat kalau itu bukan teknis yuridis, kalau itu perilaku hakim. Saya sangat sepakat ada perilaku yang mana, tapi tidak menurut keadilan. Karena itu telah dengan teliti seorang presiden yang tegas ini memutuskan untuk dihapus proses hukumnya. Artinya apa? Ini adalah satu langkah yang dianggap paling tepat saat ini. Tetapi kalau memang yang tidak berkenan, kan bisa menolak. Dia tidak mau berapa polisi banyak. Sebentar, polisi. Jadi secara teoritis ya, memang kita tidak bisa menilai putusan hakim karena dianggap bahwa putusan itu dianggap benar sebelum dievaluasi atau dibanding. Tapi begini Prof. Gayus, sering sekali perilaku itu tercermin di dalam putusan. Contohnya begini, ini kasus tidak jelas, ya, kerugian negaranya tidak jelas, niat jahatnya tidak jelas, ya kan? Kemudian pelanggaran tidak menikmati hasil ya, korupsi. pelanggarannya hanya pelanggaran administratif, bahwa dalam undang-undang administrasi pemerintahan kalau ada kesalahan administratif itu cukup diperingatkan, ganti rugi paling maksimal. Nah, dari hal-hal yang jelas ini, bahkan orang awam pun tahu, wah ini hakim ini nggak independen nih. Hakim ini pasti dalam tekanan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tentu orang lain kan tidak bisa menemukan itu. Misalnya katakanlah hakim dipanggil oleh seseorang dan lain sebagainya. Tetapi dari putusan itu, orang berpikir ini hakim tidak profesional, ya kan? Unprofessional conduct. Dia melakukan sebuah judgment yang tidak profesional. Masa orang seperti ini dihukum 4,5? Kita tidak ingin mengubah vonisnya. Vonisnya itu tetap seperti apa adanya. Tapi itu pintu masuk untuk melihat bahwa ini hakim tidak independen, tidak profesional, tidak berpengetahuan, dan sepertinya mudah sekali diintervensi.